Nah, sekarang Pastor menyapa yang terkasih Bapak Pendeta Mel Atok. Salam kenal juga. Ini rasanya Bapak Pendeta Mel Atok ini juga ada membuat video-video yang memberkati, video-video yang memberikan solusi, dan juga pelayanannya keren. Nah, bagaimana nih kalau misalnya, karena pernah juga Pastor ini melihat di channel Bapak Pendeta Mel Atok membahas tentang pelayanan yang Tuhan percayakan, ataupun juga mencoba untuk memberikan keterangan atau penyeimbang. Makasih Bapak Pendeta Mel Atok. Sikap Pak Andi Simon dalam menyapa kami ini sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andi Simon. Terus kita maju dalam pemberitaan Injil yang sejati, biar nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara sekalian, khususnya menanggapi video di depan tadi, video dari Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon, kalau tidak salah kemarin ya, saya live lalu ada orang masuk di dalam live saya memberitahukan ada Pak Andi Simon menyinggung nama saya dalam sebuah video beliau. Dan setelah itu saya cek dan saya menemukan video yang di depan tadi. Saya waktu dapat video ini, saya merasa diberkati. Pak, buat Pastor Andi Simon, salam kenal Pak. Salam kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur bisa mendapatkan sapaan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelembutan dari pihak Bapak Pendeta Andi Simon. Bapak Andi Simon adalah pendeta atau pastor yang saat ini sedang melayani dan pelayanannya berkembang, sedang maju. Sebenarnya Pastor Andi Simon bisa saja untuk tidak merespon saya, tetapi ternyata beliau memilih untuk merespon. Dan saya anggap beliau adalah pendeta yang rendah hati. Ya. Saya beberapa waktu lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingat saya menyampaikan tentang sikap Rasul Paulus kepada umat Tuhan. Rasul Paulus itu kalau dia lihat ada satu hal yang tidak baik dan perlu dinasehati, perlu dikasih masukan, misalnya seputaran ketidakdewasaan atau keduniawian jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus itu kalau kita belajar banyak data, tapi salah satunya di 1 Korintus pasal 3 mulai ayat 1 dan seterusnya. Saya baca ayatnya sebagai contoh saja untuk saya memberi respon penuh hormat kepada Bapak Andi Simon. Dalam 1 Korintus pasal 3 ya, mulai ayat 1 Paulus bilang begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras,
sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, itu contoh teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi di sisi lain, Paulus juga memuji gereja lain seperti gereja Filipi. Itu Paulus puji gereja tersebut. Jadi memang sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kalau kita memimpin orang ya kita harus apa adanya gitu loh. Yang baik kita beri semangat dengan pujian, yang salah kita tegur dengan penuh kasih dan motivasi yang tulus. Jadi bukan hanya kepada jemaat, misalnya kepada pribadi. Paulus secara tidak langsung pernah memuji Simon Petrus, sekaligus menegur Simon Petrus di surat yang sama, yaitu surat Galatia. Saudara lihat ini ya. Surat Galatia pasal 1. Lebih dahulu saya akan tunjukkan kepada saudara. Oke, Paulus bilang begini. Dalam Galatia 1 ayat 18 dia bagi pengalamannya bagaimana dia nginap di rumah Petrus 15 hari. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi Anda lihat di sini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dia tulis tentang bagaimana Kefas itu punya jasa lah. Pernah memberi minimal tumpangan 15 hari. Ketika awal-awal Paulus bertobat lalu melayani dikenal, Kefas sangat welcome kepada Paulus. Tapi juga ketika Paulus mulai ada kemunafikan, maksud saya Kefas mulai ada kemunafikan, Paulus tegur dia. Galatia pasal 2 mulai ayat 11, saudara masih ingat ya? Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi kekasih-kekasih Allah, itulah Paulus ya. Saya lihat ini tokoh satu ini luar biasa ya. Kalau orang punya kekurangan, kejatuhan, kegagalan yang berbahaya bagi kepentingan Injil Kristus, itu Paulus tegur, sekalipun dia adalah senior seperti Petrus. Nah, itulah Paulus. Nah, bertolak dari itu, saya kemudian sebagai orang yang sesuai yang Bapak Andi Simon katakan di depan tadi, saya beberapa kali menanggapi pelayanan Pak Andi Simon, dan Pak Andi Simon juga mungkin sudah menonton atau tim, dan Pak Andi Simon sendiri dalam video tadi
mengatakan saya juga beberapa kali memberi keterangan-keterangan untuk menyeimbangkan. Dan memang begitu Pak. Bapak, saya anggap Bapak melihatnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak tidak melihat saya sebagai orang yang sedang iri hati dengan Bapak. Karena kemarin aja beberapa kali saya live dan menyinggung tentang Bapak. Dan juga di beberapa video yang lain, saya selalu memberikan semangat kepada Bapak, masukan kepada Bapak kalau berkenan Bapak terima. Dan kerendahan hati dari Pak Andi Simon tadi luar biasa. Beliau berterima kasih, artinya beliau menyambut baik keterangan-keterangan yang beliau maksudkan di dalam video-video saya. Yang tujuannya saya berharap Pak Andi Simon dalam kondisi pelayanan yang sedang viral di Indonesia, seputaran mujizat kesembuhan dan Pak Andi Simon kemana-mana orang selalu berkerumun. Saya pikir itu memang kesempatan yang baik untuk Pak Simon memberitakan Injil. Dan kalau saya lihat di video-video Pak Simon juga renungan-renungan pagi, beliau selalu juga menguatkan orang percaya melalui renungan dan doa. Dan tentu dari kerendahan hati beliau ini, saya yakin beliau akan, kalau beliau memprioritaskan pemberitaan Injil yang sejati, beliau memberi diri belajar lebih dalam lagi. Karena saya pikir semua pendeta pasti tidak sempurna, jadi butuh belajar dari sesama pendeta. Saya juga belajar dari Pak Andi Simon, Pak Andi Simon juga belajar dari saya dan lain sebagainya. Dengan tujuan supaya sesama kawan sekerja Allah ini betul-betul memuliakan Tuhan melalui setiap pelayanan dan panggilan kita masing-masing. Jadi ya saya memberi masukan seperti itu dan Pak Andi Simon sudah tahu. Dan hari ini saya harus memuji Pak Andi Simon. Anda luar biasa Pak. Kerendahan hati Anda ini menjadi teladan yang sangat baik bagi semua pendeta-pendeta, termaksud saya. Terima kasih banyak Pak Andi Simon. Pak Andi Simon mungkin lebih usia di atas saya baru 40 tahun Pak, salam kenal. Dan Pak Andi entah di atas saya atau sama, saya tidak mengerti. Tapi saya kalau Anda kata Pak Andi Simon umur di atas saya, wow, terima kasih banyak Pak Andi. Pak Andi sedang menunjukkan satu teladan luar biasa. Karena buat apa kita tahu ayat banyak, tahu firman banyak, bisa khotbah bla bla, kalau tidak rendah hati juga percuma. Karena kalau hanya begitu orang-orang Farisi juga hebat. Mereka tahu ayat, tahu ini, tapi tidak rendah hati dan dipenuhi dengan iri hati malah. Pak Andi Simon, kerendahan hati Anda ini memberkati saya ya. Bahwa Anda rendah hati mau menerima keterangan-keterangan penyeimbang-penyeimbang, masukan-masukan dari kami untuk pelayanan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Saya yakin Bapak, kalau Tuhan karuniakan mujizat, ya, apalagi Bapak belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya yakin Bapak sudah punya pengetahuan. Tapi sekali lagi faktor manusia tidak sempurna. Ada hal yang Bapak tahu, saya tidak tahu. Dan dengan nonton video Bapak yang sudah dipenuhi oleh pemberitaan Injil, justru akan melengkapi kekurangan yang ada pada saya. Bayangkan kalau seorang dengan pandangan Injil yang sejati seperti Pendeta Billy Graham yang kalau dia khotbah tuh Pak jutaan orang. Saya lihat Bapak sudah mulai dikerumuni orang. Dan kalau Bapak melakukan pemberitaan Injil seperti yang Bapak sudah lakukan dan Bapak meningkatkannya lagi dengan Bapak memiliki kerendahan hati seperti ini. Wow. Saya yakin pelayanan Bapak akan lebih maju. Ya. Jadi Pak Andi luar biasa. Nah ini juga pelajaran bagi kita semua ya kawan-kawan yang nonton.
Kalau ada orang yang hanya bisa mengkritik tanpa memuji, ini saya pikir tidak benar. Seperti Paulus ya, di jemaat tertentu kalau ada kurang dia kasih tahu, tapi ada lebih dia puji. Kayak Petrus, dia kasih tahu kelebihan Petrus, tapi dia juga tidak bisa tutup bahwa kesalahan Petrus yang Petrus buat di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 itu fatal sekali. Makanya saya sebagai hamba Tuhan kalau melihat ada hal-hal yang fatal kepada sesama hamba Tuhan, ya Tuhan maha menguji lah. Kalau saya sendiri, saya tidak percaya kepada diri saya, tapi dengan doa saat teduh keintiman kita dengan Allah yang selalu meminta Tuhan memurnikan hati di saat kita bikin video berkhotbah, menanggapi orang. Saya pikir Tuhan akan bantu. Ya, saya beberapa waktu lalu saya share sama istri saya bilang, ada beberapa khotbah saya di waktu-waktu yang lalu itu, saya pikir itu khotbah tidak benar, motivasi saya tidak benar. Saya rasa itu. Saya kan dikenal khotbah keras, tegur ini toh, tegur apa adanya. Tapi ada teguran-teguran di beberapa khotbah saya itu, yang saya lihat kok sudah tidak murni ya. Motivasinya bukan lagi murni begitu. Saya sudah campur kemarahan yang menurut saya kemarahan yang sudah tidak alkitabiah. Itu makanya saya tidak bisa percaya diri saya. Makanya selalu berdoa memohon Roh Kudus murnikan hati, motivasi saat kami memberitakan Injil. Jadi kita semua belajar. Saya lihat video Pak Andi Simon ini, saya nonton. Saya pikir-pikir ya harus beri tanggapan untuk mendukung Pak Andi Simon. Di video-video yang lain juga memang saya beri tanggapan, tapi saya juga mendoakan Pak Andi Simon. Paulus, dia sebentar memuji Petrus, sebentar dia menegur Petrus. Itu bukan sikap abu-abu. Beberapa waktu lalu saya buat live, ada yang bilang, Pak Mel abu-abu. Loh kok abu-abu bagaimana? Orang kalau ada kekeliruan kita bantu. Orang baik kita puji. Ada orang kalau yang dia hanya mau melihat kekurangan orang saja dan tidak memuji kelebihan orang, ini orang aneh. Ini orang ini motivasinya tidak benar. Yaitu seperti Farisi itu. Farisi itu hanya mau cari kekurangan Yesus. Ya tidak mungkin dia dapat, tapi dia mau cari terus. Kelebihan Yesus, popularitas Yesus, pelayanan Yesus mereka tidak pernah akui. Nah ini bagaimana? Ya kita kan tidak begitu. Kita buat video dengan tujuan kita sama-sama maju. Saya pikir saling mengkritik itu wajar ya. Walaupun saya lihat ada beberapa orang yang tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh, hanya bermain perasaan, dan akhirnya mulai menilai sembarang kepada hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai dengan karunia berapologet dalam dunia apologetika, yaitu di dalam urusan pembelaan iman. Anda jangan pikir itu orang-orang tidak ada kerjaan, justru mereka dipakai Tuhan. Pak Andi Simon, terima kasih banyak. Satu lagi Pak Andi Simon dalam video itu, Pak Andi Simon ajak Zoom dengan saya. Ya, saya nih juga jujur aja Pak Andi, akui Pak Andi tidak biasa Zoom. Kalau Zoom pun diundang. Saya pun hanya diundang kalau Zoom Pak. Saya Zoom diundang, kalau Zoom yang langsung ke channel YouTube saya belum mengerti. Saya juga gaptek Pak. Tapi saya akan belajar. Saya punya tim bisa, hanya mereka kerja. Nanti saya upayakan Pak, supaya saya bisa buat semacam live ngobrol bareng, obrolan menarik dengan Pak Andi Simon. Karena sikap Pak Andi Simon dalam menyapa kami ini sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andi Simon. Terus kita maju dalam pemberitaan Injil yang sejati. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Salam Pak Andi Simon dan kawan-kawan semua. Salam.